menjelaskan tentang materi akuntansi dagang laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Lena Safitri dengan NIM 64250851. Perkenalkan, nama saya Dista Faradila dengan NIM 64250074. Perkenalkan, nama saya Filza Nur Sabrina dengan NIM 642511417. Perkenalkan, nama saya Reza Yasmin dengan NIM 642500693. Perkenalkan, nama saya Jessica Fitri Aulia dengan NIM 642500186. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari materi ini. Perusahaan dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jasa. Mereka membeli barang dari pemasok lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Karena transaksi yang terjadi lebih banyak seperti pembelian, retur pembelian, potongan, biaya angkut masuk, penjualan, retur penjualan, dan perhitungan persediaan. Maka akuntansi dagang menjadi lebih kompleks. Laporan keuangan dibutuhkan agar perusahaan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Rumusan masalah pada slide ini menjelaskan fokus pembahasan dari materi. Pertama, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan pada perusahaan dagang? Kedua, apa saja bentuk laporan keuangan yang harus disusun? Ketiga, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP yang merupakan komponen penting dalam laporan laba rugi? Dan yang keempat, bagaimana proses penyusunan laporan keuangan tersebut melalui contoh studi kasus dengan merumuskan masalah secara jelas, kita bisa mengikuti alur materi dengan lebih mudah. Oke, saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses akuntansi. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan selama periode tertentu, serta bagaimana perusahaan ekuitas yang terjadi. Pada perusahaan dagang, laporan keuangan mencangkup informasi mengenai persediaan barang, pembelian, penjualan, dan biaya terkait operasional penjualan barang tersebut. Saya akan menjelaskan jenis laporan keuangan. Dalam akuntansi dagang, terdapat beberapa jenis laporan yang harus disusun. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan beban dan laba perusahaan. Kedua adalah laporan perubahan ekuitas yang menjelaskan perubahan modal akibat laba, rugi, dan PREV. Ketiga adalah neraca atau laporan posisi keuangan yang menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Ada juga laporan khusus yaitu HPP yang hanya dimiliki perusahaan dagang sebagai bagian dari proses perhitungan laba. Pada studi kasus PT Niaga Sentosa, kita melihat secara langsung bagaimana perhitungan HPP itu disusun. Persediaan awal tercatat sebesar 250 juta rupiah, kemudian perusahaan melakukan pembelian sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari pembelian tersebut, ada retur sebesar 30 juta dan juga potongan pembelian sebesar 15 juta. Biaya angkut pembelian juga dicatat sebagai bagian dari biaya perolehan. Setelah semua penyesuaian diperhitungkan, pembelian bersih menjadi 1,5 miliar rupiah. Ketika persediaan awal digabung dengan pembelian bersih, diperoleh barang tersedia untuk dijual sebesar 1,75 miliar. Setelah dikurangi persediaan akhir sebesar 300 juta rupiah, HPP perusahaan adalah 1 miliar 450 juta rupiah. Proses ini sangat penting karena HPP menentukan laba perusahaan. Berlanjut pada laporan laba rugi, penjualan perusahaan tercatat sebesar 2,5 miliar rupiah setelah dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Penjualan bersih menjadi 2,45 miliar rupiah. Penjualan bersih ini kemudian dibandingkan dengan HPP sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 975 juta. Beban usaha terdiri dari beban pemasaran dan juga beban administrasi. Jika keduanya digabung, total beban usaha adalah 500 juta rupiah. Setelah dikurangkan dari laba kotor, perusahaan masih memiliki laba usaha yang cukup besar. Kemudian ditambah pendapatan bunga dan juga dikurangi beban bunga. Diperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 485 juta rupiah, dan angka ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya.
Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas mencatat bagaimana ekuitas perusahaan bertambah atau berkurang selama satu periode. Pada awal tahun, saldo ekuitas sebesar 1,1 miliar rupiah. Selanjutnya, perusahaan membagikan dividen sebesar 50 juta. Namun, perusahaan berhasil memperoleh laba bersih yang cukup tinggi, yaitu 485 juta rupiah. Setelah memasukkan kedua faktor tersebut, ekuitas akhir meningkat menjadi 1,535 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa perubahan berhasil meningkatkan nilai modalnya melalui kinerja yang baik. Neraca aset. Pada bagian aset, perusahaan memiliki total aset sebesar 2,25 miliar rupiah. Aset ini terbagi menjadi aset lancar seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan, serta biaya bayar di muka. Aset lancar mencerminkan harta yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan aset tetap mencakup tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Setiap aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan untuk menunjukkan nilai buku yang sebenarnya. Adanya aset tetap menunjukkan investasi jangka panjang perusahaan untuk mendukung operasional. Selanjutnya, neraca mencatat kewajiban perusahaan. Kewajiban jangka pendek berjumlah 410 juta rupiah. Kewajiban jangka panjang yaitu utang obligasi berjumlah 280 juta. Jika kedua jenis kewajiban ini digabung, totalnya menjadi 690 juta rupiah. Ekuitas perusahaan sebesar 1,535 miliar rupiah ketika total kewajiban ditambah total ekuitas. Jumlahnya sama persis dengan total aset. Hal ini menunjukkan bahwa neraca seimbang dan disusun dengan benar. Oke, kesimpulan materi ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan perusahaan dagang memiliki struktur yang lebih kompleks dibanding perusahaan jasa. Hal ini disebabkannya adanya aktivitas pembelian dan penjualan barang dagangan yang mengaruhi perhitungan HPP serta laba. Namun, dengan memahami langkah penyusunannya secara runtut, laporan keuangan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi perusahaan. Studi kasus yang ditampilkan juga membantu memperjelas bagaimana setiap angka diperoleh. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.